Yalah. Bentar dulu, kenapa langsung mulai? Semuanya udah ada kan? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, eh, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan pada bidang kebijakan, pembangunan dan sumber daya alam, yang dimana ada terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok, yaitu next Nureng. Emma, next. Ya, nama-namanya bisa yang tertera dalam slide ini, dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang akan dibawa oleh pengelolaan kawasan perbatasan dalam bidang pembangunan. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kawasan perbatasan pada bidang pembangunan. Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, di mana diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengelola kawasan perbatasan. Dalam kawasan perbatasan sendiri diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh, serta meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, juga koordinasi dan kerjasama yang efektif, mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Pola penanganan tersebut juga dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro hingga disusun berdasarkan partisipasi baik secara horizontal maupun secara vertikal dengan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penjelasan tentang bagaimana dengan pengelolaan kawasan perbatasan pada bidang pembangunan. Pengelolaan perbatasan pada bidang pembangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan sekaligus. Hal ini sendiri sudah diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuan tersebut yaitu yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, yang dimana arti dari tujuan ini adalah segala suatu bentuk pembangunan di dalam daerah kawasan perbatasan harus ditetapkan melalui peraturan yang sesuai dengan hukum internasional yang telah berlaku tentang pembangunan wilayah kawasan perbatasan antar negara. Lalu tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah daerah, yang dimana cara pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat itu melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga, pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan. Dan yang terakhir itu peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain.
Sama yang punya. Selanjutnya, pengelolaan kawasan perbatasan didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola batas kedaulatan kawasan, memanfaatkan sumber daya alam, menjaga keutuhan kawasannya yang baik itu darat ataupun laut dan udara. Terus, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kawasan perbatasan, yaitu yang pertama fokus pengelolaan, yang kedua memperhatikan kearifan lokal. Selanjutnya, kendala kawasan perbatasan dalam bidang pembangunan. Sedari yang kita ketahui, hampir seluruh kawasan perbatasan Indonesia mengalami ketertinggalan yang kondisinya sangat memprihatinkan sebagai kawasan yang menjadi entitas dari Indonesia itu sendiri. Di mana permasalahan intinya ialah kawasan perbatasan mengalami ketertinggalan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan. Tak ada program atau proyek pembangunan baik dari pemerintahan maupun dari pihak swasta yang menyebabkan penduduk yang menempati kawasan perbatasan minim pengetahuan dan jarang juga mengetahui akan sesuatu hal karena hal tersebut juga dapat merenggut nyawa seseorang ketika ia sedang mengalami sakit dikarenakan jarak yang jauh dan akses lalu lintas yang susah. Di daerah kawasan perbatasan menyebabkan nyawa orang tersebut terenggut karena tak mendapatkan penanganan kesehatan secepat mungkin. Sehingga setelah pemerintah menyadari bahwa krusialnya akan permasalahan ini, dibentuklah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau biasa disebut dengan BNPB sebagai instansi atau institusi koordinasi dan implementasi dari program-program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan guna untuk pengembangan kawasan perbatasan agar penduduk kawasan perbatasan dapat menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan. Mengingat pentingnya kawasan perbatasan bagi keutuhan NKRI, kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan atau Partnership for Governance Reform, menginisiasi kerjasama dengan BNPB tersebut untuk menemukan persoalan kawasan perbatasan secara lebih rinci dalam mengajukan beberapa butir rekomendasi kebijakan. Selain mengingat perlunya perhatian yang lebih terhadap kawasan perbatasan, lalu kertas kebijakan ini juga mendukung peningkatan koordinasi tindakan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain, penguatan modal sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana harus disertai peningkatan SDM. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya, kendala kawasan perbatasan dalam bidang sumber daya alam. Yang pertama, terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di kawasan perbatasan. Nah, biasanya masih banyak nih di kawasan perbatasan terjadinya eksploitasi. Salah satunya itu penebangan liar di kawasan hutan perbatasan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang masih belum dikelola dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam ini biasanya dari hasil pabrik-pabrik seperti pabrik produksi yang mengelola baik itu kelapa sawit dan masih banyak lagi. Mereka menghasilkan limbah, namun limbah tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga mempengaruhi dan menimbulkan dampak yang buruk bagi alam sekitarnya. Selanjutnya, terdapat banyak penambang ilegal yang mengambil sumber daya alam di kawasan perbatasan, salah satunya emas. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan teman saya.
Saya akan membacakan saran. Lanjut. Pemerintah harus mengelola daerah perbatasan karena di setiap perbatasan yang ada sering terjadi masalah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Merusak sumber daya alam yang ada, salah satunya illegal logging. Negara tetangga pernah mengambil kayu yang memasuki area Indonesia secara ilegal dan itu sudah sering terjadi di daerah perbatasan, sama halnya dengan penambang ilegal emas yang merusak alam secara langsung dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, dan juga sering terjadi perdagangan ilegal antar negara yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Nah, maka dari itu pemerintah harus melakukan pengamanan lebih untuk daerah perbatasan yang sumber daya alamnya yang tidak stabil dan memberi akses yang layak untuk masyarakat yang ada di daerah perbatasan melakukan pengelolaan sumber daya alam agar lebih baik. Dan juga pemerintah harus memberikan pendidikan, layanan kesehatan, listrik, akses jalan untuk menuju kota, dan lain-lain. Karena area perbatasan sangat minim pengetahuan dan kurangnya layanan kesehatan pemerintah harus berani bergerak dan memberi perubahan pada daerah perbatasan yang kurangnya pandangan. Oke, selanjutnya dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, pada bidang kebijakan pembangunan dan sumber daya alam, tidak luput dari adanya kendala-kendala dalam membangun kawasan perbatasan dan menjaga sumber daya alam di wilayah perbatasan. Nah, pentingnya peran pemerintah dalam mengawas dan membuat kebijakan dalam mengawasi kawasan perbatasan, karena pemerintah salah satu yang mengawasi dan mengawal salah satu pembangunan di kawasan perbatasan dan sumber daya alam di wilayah kawasan perbatasan. Nah, tidak luput dari peran masyarakat. Peran masyarakat dalam di wilayah kawasan perbatasan dalam sumber daya alam. Nah, masyarakat terkadang mengelola sumber daya alam secara ilegal. Nah, adanya peran masyarakat, masyarakat dapat dibina dan dibimbing dalam mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan. Selanjutnya, peran pemuda. Nah, betapa pentingnya peran pemuda dalam membangun dan mengawasi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam aspek pembangunan dan sumber daya alam di wilayah perbatasan. Dan pemuda berperan penting dalam mengawasi dan mengambil ahli dalam membangun kawasan perbatasan. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan. Pengelolaan kawasan perbatasan diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mengelola kawasan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola batas kedaulatan kawasan, memanfaatkan sumber daya alam, menjaga keutuhan kawasan baik itu darat, laut maupun udara. Dalam pengelolaan terdapat kendala yang terjadi pada kawasan perbatasan karena mengalami ketertinggalan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, tak ada program dan proyek pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta, yang menyebabkan penduduk yang menempati kawasan perbatasan minim pengetahuan dan jarang juga karena hal tersebut merenggut nyawa seseorang.
Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok 1 tentang kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan pada bidang kebijakan pembangunan dan sumber daya alam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan.